Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Ihsan Rahmatillah MPD, Bapak Instruktur Smart Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal ujian nasional. Untuk lebih jelas, ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di Primagama untuk pembelajaran IPA, terutama biologi. Nah, marilah kita lihat di layar. Siswa sekalian yang smart, Bapak harapkan hari ini, walaupun kita dalam keadaan online atau belajar dengan daring, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Marilah kita perhatikan soal mulai nomor 19. Nomor 19 ada yang tahu semua? Kalau melihat gambarnya seperti mangkuk, dari dulu gambar tentang penyedap rasa ini ya, seperti ini. Jadi apapun bumbu dapur, baik itu Royco, baik itu Sasa, baik itu dan lain-lain, isinya adalah penyedap rasa. Di sini penyedap rasa ialah yang mana siswa sekalian? Monosodium glutamat. Nah ini jawabannya. Monosodium glutamat, atau yang sering disebut dengan pepsin. Nah, kalau bahasa ibu-ibu yang di dapur menyebutnya pepsin atau disingkat dengan MSG, siswa sekalian. MSG. Kalau beta karoten ini pewarna, amil asetat ini perasa ya. Oke, siswa sekalian, sudah jelas bahwa Ibu Ani memasak menggunakan tambahan bumbu seperti pada gambar di atas. Zat aditif mana yang biasa digunakan sebagai penyedap makanan seperti pada gambar tersebut? Atau bahasa ibu-ibu di dapur adalah pepsin. Sekali lagi, pepsin ini sering diubah-ubah bentuk pasarannya, bisa berupa Royco, Masako, dan lain-lain. Isinya adalah monosodium glutamat. Jika siswa sekalian sering makan bakso dan kemudian punya langganan, ternyata ketika berpindah ke tukang bakso lain Anda tidak berselera, kemungkinan Anda kena penyakit yang namanya sindrom Keynes syndrome glutamat. Artinya Anda telah terpapar oleh pepsin. Nah, mudah sekali mengenalinya kalau Anda terkena Keynes syndrome, yaitu Anda bila memakan bakso tidak gurih, maka itu tidak menggunakan monosodium glutamat. Tapi kalau kuahnya itu sangat gurih sekali, maka ada kemungkinan itu pepsinnya banyak atau monosodium glutamatnya banyak. Baik, siswa sekalian, kita lanjutkan. Nomor 20, gambar per 20, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah salah satu tanaman yang menghasilkan bahan narkotik
yaitu jenis, ada yang tahu? Koka ini dari kata kokain. Cannabis sativa ini ganja. Ganja kalau bahasa di Brasilia mereka menyebutnya marijuana. Jadi cannabis sativa atau ganja, bahasa turunan lainnya adalah marijuana. Nah, jawabannya yang benar ini adalah Papaver somniferum. Siswa sekalian, di ujian atau ketika nanti Anda di SMA, gambar-gambar ini harus Anda kenali semua. Nomor 21, pasangan nama, unsur, dan lambang yang benar adalah, ya perhatikan sekalian, magnesium. Magnesium ini yang benar adalah Mg. Dia Mg. Sorry. Maaf. Ini Mg. Karbon. Karbon itu C saja. Kalau Ca itu kalsium. Boron. Boron itu B saja. B. Nah, nikel, Ni ini yang benar. Nah, jadi magnesium itu Mg, kalau Mn itu mangan. Ca itu kalsium, bukan karbon. Itu B, Ni. Oke, bisa diikuti. Lanjutkan ke soal berikutnya. Selain ikan, hasil laut yang di suatu daerah adalah garam. Garam sangat diperlukan bagi kehidupan, terutama untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan garam dalam air laut disebut menggunakan metode, ada yang tahu anak-anak? Evaporasi. Ya, betul. Evaporasi. Kalau filtrasi, apa? Arti dari filtrasi? Menyaring. Sentrifuge ini biasa digunakan untuk alat yang digunakan untuk mengambil endapan. Misalnya darah kita ingin diambil bagian padatannya, yaitu sel darah, maka dimasukkan ke dalam alat namanya sentrifuge. Nah, dia akan berputar, kemudian setelah kira-kira 2 menit berhenti, maka endapan akan terdapat di bawah di tabung reaksi. Di tabung. Oke, terima kasih atas jawaban yang benar. Kita lanjutkan. 23. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Berikut ini contoh anion, poliotomik, anion. Anion berarti negatif, ya, ingat. Kuncinya di sini, anion. Anion berarti dia negatif. Nah, cari yang negatif. A bisa, B bisa, C dan D jangan dipilih. Yang benar antara dua, bukan yang benar. Pilihannya tinggal 2 antara A dan B. Yang benar adalah yang mana? B. B, NO3 atau bahasa kimianya apa? Nitrat atau nitrit? Nitrat, ya. Nitrat.
Oke. Masih semangat anak-anak sekalian? Selamat berpuasa jika ada yang melaksanakan ibadah puasa ini. Bagi yang lain, selamat sore, selamat siang. Tetap semangat, smart, primagama sekalian. Nomor 24, kita lanjutkan. Komponen dalam suatu ekosistem. Komponen yang bukan termasuk dalam komponen abiotik adalah, siswa sekalian, hati-hati dengan tipe soal seperti ini, karena tipe soal seperti ini sangat mudah, namun sering terkecoh. Ini sangat mudah, siswa banyak yang terkecoh, karena saking merasa benar lalu cepat-cepat. Padahal produsen mengingatnya adalah produsen. Apa produsen itu? Apa? Ada yang tahu? Adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Mana? Kita kasih kode. Ini biotik. Ini abiotik. Kita kasih tanda I aja ya. Air abiotik. Konsumen ini terdiri dari atas berapa anak? Konsumen ada berapa macam? Konsumen ada karnivor, ada herbivor, ada omnivor. Ada herbivor, ada omnivor, ada karnivor. Terbalik-balik tidak apa-apa ya. Kalau herbivor pemakan apa? Herbivor pemakan tumbuhan. Kalau karnivor pemakan hewan. Kalau omnivor pemakan segalanya. Nah, jadi ini adalah biotik. Pengurai atau bahasanya dekomposer. Dekomposer pengurai terdiri atas bakteri ya, ganggang dan bakteri. Kemudian ini pengurai ini adalah biotik. Udara termasuk abiotik, suhu abiotik, sinar matahari abiotik. Nah, kita lihat dari coretan ini bisa kita dapat jawabannya. Komponen yang bukan termasuk dalam komponen abiotik adalah apa saja? 1, 4, dan 5. Betul. Jawabannya. Ya. Hebat sekali jawabannya, tahu semuanya, jelas ya. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kasih kode dulu. Jangan langsung dijawab, kasih kode. Misalnya produsen biotik, tanah abiotik, atau kita kodekan dengan I. Yang I ini abiotik. Nah, kalau begini Anda tidak akan lepas jawabannya. Bapak sering memeriksa jawaban siswa pada soal ini, sering banyak salah, karena terkecoh. Jadi kasih kode seperti ini dulu, baru terakhir, oh ya dilihat, oh ini biotik, ini biotik, ini biotik. Seperti itu ya, yang sering Bapak temukan kesalahan siswa itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Kita lihat. Nah, perhatikan pernyataan berikut, soal nomor 25. Daun putri malu menutup daunnya jika disentuh. Kita lihat dulu soalnya apa. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yaitu dengan pernyataan, ya disuruh kita cari. Daun putri malu menutup daunnya jika disentuh. Ini
Ini termasuk apa? Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan, betul. Rangsangan. Iya, betul sekali. Peka terhadap. Kemudian, kalau ikan mempunyai insang untuk bernapas, ini apa? Ikan mempunyai insang untuk bernapas. Ini merupakan ciri makhluk hidup, yaitu bernapas. Yang ketiga, teratai mempunyai daun yang lebar dan tangkai daun berongga. Nah ini, gimana anak-anak nomor 3? Yang ketiga ini? Ini benar ya? Ini benar. Ini termasuk nah ini dia teratai ini ya dia beradaptasi. Burung elang mempunyai paruh yang runcing dan kokoh untuk merobek daging yang merupakan makanan. Apakah juga termasuk adaptasi? Ya, adaptasi. Adaptasi, betul. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ya. Di mana bentuk paruhnya menyesuaikan jenis makanannya. Kemudian itik mempunyai kaki berselaput yang memudahkan untuk berenang. Ini juga adaptasi. Jadi jawabannya yang mana? D ya. 3, 4, dan 5. Oke. Ini juga gampang, cuman hati-hati. Kalau tidak menguasai materi tentang adaptasi, nah ini bahaya ini. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 26. Ini adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah rantai makanan yang berhubungan lebih dari satu rantai. Nah, untuk mengingat jika ketemu soal seperti ini, anak-anak harus konsen dulu. Ini produsen, harus tahu produsen. Ini herbivore atau konsumen 1, K1. Nah, semuanya ini K1. K1 ini adalah herbivore. Kemudian ini K2. Ini K2. Nah, anak-anak harus menulis seperti ini. Ini juga K2. Kalau dilihat dari atas, ini K2. Juga dia juga bisa berperan sebagai K3, 1, 2, 3. Dan kalau dilihat dari bawah ini dia K3. Nah, interaksi yang dapat terjadi antara burung pipit dengan tikus adalah burung pipit dengan tikus kompetisi. Nah, mereka saling berebut makanan. Nah, ini dalam pembelajaran tentang kompetisi itu ada 2. Ada kompetisi intraspesifik, ada juga interaksi interspesifik. Apa bedanya? Ada yang tahu? Ada kompetisi intraspesifik dan ada kompetisi interspesifik. Ada yang bisa menjelaskan? Anak-anak smart sekalian? Nah, kalau kompetisi intraspesifik itu adalah kompetisi di antara sesama burung pipit. Misalnya burung pipitnya ada 10, mereka berebut padi. Nah, perebutan di antara satu jenis makhluk hidup disebut kompetisi intraspesifik. Nanti di SMA ini akan dipelajari lebih luas. Kalau kompetisi interspesifik contohnya ini,
kelinci, tikus, burung pipit, mereka berebut. Nah, mereka ini disebut dengan kompetisi interspesifik. Jadi kalau intra sesama burung, kalau inter sesama spesies, sesama jenis. Oke, bisa dipahami? Jawabannya apa? Kompetisi tadi ya. Oke, siswa smart sekalian. Mudah kan soal nomor 26, asal bisa mengenali ini K1. Ingat K1 itu herbivore, K1 konsumen 1. K2 konsumen 2 biasanya itu adalah karnivor. Konsumen 3 adalah karnivor. Nah, jika dibuat ganti piramida, nah yang di bawah ini adalah produsen. Produsen menduduki tempat yang luas. Kemudian yang di bawah K1. Kemudian di atasnya lagi K2. Nah, ini diduduki oleh ular. Terus elang ini adalah K3. Nah, jadi semakin ke atas piramida makanan itu semakin mengecil, artinya tidak ada lagi yang memangsa. Tidak ada lagi yang memangsa. Apakah piramida makanan ini yang puncak ini bisa lebih dari satu? Bisa ya. Jika misalnya di sini ada harimau, nah, misalnya ada harimau, maka harimau juga K3, konsumen 3 bersama-sama dengan elang. Elang dan harimau mereka sebagai karnivor puncak gitu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 27. Kecenderungan yang terjadi kalau ada kalimat kecenderungan, akibat. Nah, soal-soal yang dimulai dengan kata-kata itu biasanya meminta jawaban yang negatif. Akibat kecenderungan. Nah, kecenderungan yang terjadi akibat meningkatnya laju pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan sumber daya alam, khususnya dalam pemanfaatan hutan sebagai lahan pemukiman adalah, nah, soal jenis ini hanya meminta pendapat kita. Nah, tidak banyak yang harus kita pikirkan, cuman pendapat kita. Jadi apa akibat meningkatnya laju pertumbuhan penduduk? Jadi subjeknya apa? Objeknya ya. Objeknya ini adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan alam. Ketersediaan alam artinya efeknya terhadap alam. Khususnya dalam pemanfaatan hutan. Ya, kita lihat yang A, meningkatnya hasil hutan. Tidak mungkin ya. Kita lihat di kehidupan kita, semakin banyak penduduk, lahan pertanian, hutan semakin dibabat untuk pemukiman. Banyak perumahan-perumahan berdiri yang memanfaatkan lahan produktif. Lahan produktif itu artinya lahan yang masih berguna, dipakai untuk pertanian, perkebunan gitu ya. Ya, besar kita. Tergantungan kita terhadap hutan makin bertambah sekarang. Karena hutan menyediakan hasil alam, kayu, apapun, dan juga penyedia oksigen di alam. Meningkatnya ketersediaan air bersih. Kita lihat orang semakin banyak membuat sumur bor. Mereka mengambil air dalam tanah. Nah, ini berbahaya. Ketersediaan air yang bersih yang di dalam tanah, terutama di Jakarta. Di Jakarta itu air sumur sudah terasa asin karena adanya rembesan air laut masuk ke dalam daratan. Maka jawaban yang paling tepat adalah
Ya, menurunnya ketersediaan udara yang bersih. Kenapa? Karena ketika hutan itu habis, maka yang menangkap CO2 akan berkurang, yaitu tumbuhan. Tumbuhan penyedia oksigen dari hasil fotosintesis. Gimana siswa sekalian? Siswa Smart Primagama sekalian? Masih bisa diikuti? Halo, masih semangat? Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. 28. Tumbuhan berikut ini ciri-ciri suatu tumbuhan. Tumbuhan tersebut termasuk dalam familia atau suku, umumnya berupa semak. Semak itu artinya dia tumbuhnya tidak lebih dari 1 atau 2 meter. Semak ya, kalau sudah sampai 3 meter ke atas itu pohon. Kalau di bawah dari 1 meter namanya rumputan. Ini dia minta berupa semak, bunga menyerupai kupu-kupu, pada akar terdapat bintik-bintik. Nah, bintik-bintik. Baik, bintik-bintik ini boleh Bapak jelaskan. Bintik-bintik ini adalah bakteri Rhizobium. Rhizobium. Maaf, tulisan Bapak tidak begitu bagus karena dulu kita mau jadi dokter, akhirnya jadi psikologi. Bakteri Rhizobium, kemudian biji merupakan sumber lemak dan protein. Sekarang kita lihat sukunya Malvaceae. Malvaceae itu adalah kapas-kapasan. Suku kapas-kapasan, Malvaceae, kapas. Suku kapas-kapasan. Kemudian Myrtaceae. Myrtaceae ini jambu-jambuan. Saya pernah makan jambu, maka jambu ini masuk ke dalam suku Myrtaceae. Kemudian yang C, Mimosaceae. Nah, ini polong-polongan, kacang-kacangan. Polong-polongan atau kacang-kacangan. Kemudian Papilionaceae ini, Papilionaceae ini kacang-kacangan. 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 Nah, di antara 4 jawaban ini, soal ini menanyakan tentang tumbuhan yang mempunyai simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Nah, yang memiliki simbiosis dengan bakteri Rhizobium ini adalah Papilionaceae, kacang-kacangan. Nah, kenapa pertanian di Jawa, di Pulau Jawa itu tidak pernah habis? Kalau kita di Kalimantan, kita lihat sawah itu ketika setelah panen maka dibiarkan ditumbuhi rumput liar. Kalau di Kalimantan. Tapi kalau di Jawa setelah panen padi ditanami mereka dengan kacang tanah. Nah, kemudian panen kacang tanah, kacangnya tidak dibuang daun-daunnya, tumbuhannya, tapi ditimbun mereka ke dalam balik mereka. Tujuannya adalah untuk menyuburkan kembali tanah. Nah, makanya di Pulau Jawa pertanian itu tidak pernah berhenti. Bapak pernah lihat setelah ditanam padi ditanam dengan bawang, ditanam dengan wortel, karena tanahnya selalu subur. Karena jika kita tanami tanah itu dengan golongan Papilionaceae, di situ ada bakteri Rhizobium. Oh ya, apa gunanya bakteri Rhizobium itu? Ada yang tahu?
Apa fungsi bakteri Rhizobium pada akar tanaman kacang-kacangan? Fungsinya adalah menangkap nitrogen dalam tanah. Jadi si tumbuhan ini tidak perlu lagi menangkap nitrogen karena sudah dibantu oleh bakteri Rhizobium. Nah, simbiosis mereka ini adalah simbiosis mutualisme. Jadi jawabannya adalah Papilionaceae atau kacang-kacangan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 29. Usaha yang seharusnya dilakukan untuk mencegah pencemaran limbah deterjen yang berasal dari rumah tangga dan pabrik adalah, nah ini juga usaha yang seharusnya dilakukan. Jadi kita punya permasalahan adanya deterjen atau sabun, buih sabun di perairan yang berbuih-buih itu. Nah, bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi seperti itu? Atau dalam skala besar pabrik ya, pabrik yang coba kita lihat jawaban A, menyaring senyawa organik dengan zat tertentu. B, membangun saluran baru untuk mengalirkan limbah. C, menanami perairan dengan tanaman eceng gondok. Nah, eceng gondok ini malah menjadi gulma di perairan. Dia melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Yang paling tepat? Ada yang tahu? Salah tidak apa-apa, kita belajar bersama. Yaitu sebaiknya mengolah limbah sebelum dibuang ke perairan. Oke. Kalau menyaring senyawa organik dengan zat tertentu ini mahal sekali. Ini kan hanya skala rumah tangga ini, hanya skala rumah tangga dan pabrik. Nah, kalau sudah bicara pabrik, nah maka skala besarnya jawabannya adalah ini, melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Ada istilahnya yaitu IPAL. IPAL. Instalasi pengolahan air limbah. Di Banjarmasin ada ini IPAL. IPAL letaknya di Kelayan, melewati jalan tol, Anda akan menemukan ada instalasi pengolahan air limbah. Jadi air limbah dari rumah tangga masuk ke instalasi ini dulu, kemudian air dibersihkan, zat-zat yang berbahaya diambil, kemudian air yang bersih dialirkan kembali ke sungai. Ada kita punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.